Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada orang yang sangat pintar dan memiliki sifat yang baik. Tetapi ada juga orang yang sangat pintar tetapi memiliki sifat yang buruk atau sikap yang jelek. Lalu ada juga orang yang kurang pintar tetapi memiliki sikap yang baik. Dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa bisa ada orang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan yang sangat baik, tetapi memiliki perilaku yang buruk atau jelek? Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, sabda Allah hari ini bercerita tentang seorang Farisi yang ingin mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan. "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi dengan berkata, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang Farisi itu, katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu,
dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus pun membenarkan jawaban orang Farisi tersebut. Saudaraku yang terkasih, orang Farisi yang mencobai Yesus adalah orang yang mempunyai kemampuan yang baik akan isi hukum Taurat, tetapi ia tidak pernah melakukannya. Justru kemampuannya itu, kepintarannya itu digunakannya hanya untuk mencobai Yesus. Ia mampu, ia pintar, tetapi bermaksud jelek. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sabda Allah hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita pun juga sering bersikap seperti orang Farisi. Kita tahu banyak hal yang baik. Kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Namun, seringkali kita tidak pernah melaksanakannya dalam hidup kita. Apa yang kita ketahui tersebut justru sering kita malah mencobai sesama kita hanya supaya kita dipuji dan mendapat pengakuan banyak orang bahwa kita orang yang hebat dan berwawasan luas. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini Allah lewat sabdanya menegaskan kepada kita akan apa yang harus kita perbuat dalam hidup kita, yakni mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita. Sebab jalan untuk kehidupan kekal itu adalah kasih. Manusia tak mungkin dapat hidup tanpa kasih. Kalau kita tidak mengungkapkan kasih kita kepada sesama kita dalam hidup kita, kasih itu menjadi kering, menjadi hampa. Maka marilah kita mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita. Mulailah hari ini, tidak hanya sekedar niat, tidak hanya sekedar di bibir, tidak hanya sekedar tahu, tetapi harus kita wujudkan dalam perbuatan nyata, konkret sehari-hari. Allah, sumber segala pengetahuan yang baik, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami setia untuk selalu mencintaimu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Semoga kasih ini tidak hanya di bibir, tapi dapat kami wujudkan dalam hidup nyata sehari-hari. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.